Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, senang rasanya pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah dan memuliakan Bapak Yahweh di tempat ini. Dan hari ini kita akan kembali bersama-sama tunduk di bawah kebenaran kuasa firman Elohim, yang pada pagi hari ini akan bersama-sama mengajar kita tentang pondasi Kefa. Apa artinya pondasi Kefa ini? Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam satu kitab tetapi dua pasal, yaitu kitab Matai pasal ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Dan saudara siapkan juga di kitab yang sama, kitab Matai, pasal 16 ayat 18. Dua pasal dari satu kitab ini akan kita baca bersama-sama. Saudara simak baik-baik, saya akan membacakannya untuk saudara. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana, yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir dan bertiuplah angin dan semua melanda atas rumah itu. Dan dia tidak runtuh karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Satu lagi, Matai 16 ayat 18, di situ dikatakan, dan aku Yesua berkata kepadamu, bahwa engkau adalah Kefa, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Sekali lagi saya bacakan ayat 18. Dan aku pun Yesua berkata kepadamu bahwa engkau adalah Kefa atau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan gerbang-gerbang alam maut tidak akan kuat menahannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya yakin ayat-ayat ini pasti sangat tidak asing di telinga kita. Saudara-saudara sekalian, sampai di sini dulu ada satu hal yang saya sangat syukuri saudara-saudara sekalian. Karena dengan sekarang ini saya memiliki kitab suci berbahasa Ibrani yang asli, yang adalah oleh-oleh dari Bu Kristiani dari Israel. Saya bersyukur karena ketika saya membaca ayat ini, apa yang saya harapkan, kebenaran yang betul-betul benar dari terjemahan aslinya, itu bisa saya temukan di dalam kitab suci berbahasa Ibrani yang saya miliki sekarang, saudara. Karena ketika saya membaca kitab Matai 16 ayat 18 dari kitab suci bahasa Ibrani saya yang lama, di situ terjemahannya masih memakai kata Petrus atau ditulis dengan kata Petros yang hurufnya O dari kitab suci bahasa Ibrani saya yang lama. Nah, tetapi pada saat itu saudara, ketika saya melihat kok ini terjemahannya masih pakai nama Petrus ya, sedangkan ini kitab suci berbahasa Ibrani. Terus terang pada saat itu muncul keraguan di dalam hati saya. Saya yakin dan saya juga ragu. Saya ragu bahwa terjemahan ini betul. Tetapi saya yakin juga bahwa terjemahan yang benar seharusnya tidak ditulis dengan kata Petros. Karena kalau saya lihat di kitab suci bahasa Ibrani saya yang lama, tidak hanya transliterasinya saja yang ditulis dengan kata Petros, tetapi huruf Ibraninya itu juga membentuk kata Petros atau Petrus. Sekalipun di dalam transliterasinya, di situ dikasih dalam tanda kurung Kefa. Tetapi saya terus terang tidak mantap saudara. Karena apa? Ini kitab suci bahasa Ibrani kok namanya yang disebut, namanya yang dipakai kok nama Yunani, nama Petrus.
Seharusnya pakainya kefa ini. Nah, begitu saya cek dari kitab suci saya yang baru, yang oleh-olehnya Bu Kris dari Israel, saya sangat bersuka cita, saudara, karena begitu saya buka Matius 16 ayat 18, di situ saya tidak menjumpai kata Petrus atau Petros, tetapi yang ada di situ adalah nama Kefa, seperti yang saudara lihat di depan ini. Kefa itu nama aslinya Petrus atau Petros, saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, melalui ayat-ayat yang kita baca ini, di sini Yesus memberitahu bahwa suatu bangunan dikatakan baik, kuat, dan kokoh itu kalau dibangun atau diberdirikan di atas pondasi batu. Dan bangunan di sini selain gambaran dari jemaat Tuhan, bangunan di sini sebetulnya juga sedang berbicara tentang iman kita di dalam Bapa Yahweh. Jadi saudara pegang ini dulu baik-baik. Bangunan di sini selain gambaran dari jemaat Tuhan, bangunan di sini ini juga sedang berbicara tentang apa, saudara? Tentang iman. Saudara paham enggak sampai di sini kira-kira? Paham ya? Bangunan yang pertama memang di sini sedang berbicara tentang apa? Jemaat. Maka Yesus mengatakan apa? Di atas kefa inilah, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan kehilati. Kehilati itu jemaatku, bukan gerejaku, saudara yang benar. Tapi aku akan mendirikan jemaatku. Jadi yang pertama bangunan di sini ini sedang berbicara tentang jemaat Tuhan. Tetapi bangunan di sini ini juga adalah simbol atau sedang berbicara tentang iman. Dan kalau bangunan di sini berbicara tentang iman, ini artinya iman yang baik, iman yang kuat, dan iman yang kokoh itu adalah iman yang dibangun di atas dasar apa tadi? Batu. Dan melalui kitab Matius pasal ke-16 ayat yang ke-18. Di situ kalau kita perhatikan secara spesifik, Yesus juga memberitahu batu atau pondasi apa yang harus dipakai supaya iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesus itu bisa kuat dan kokoh. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam kitab Matius 16 ayat 18, di situ Yesus memberitahu dengan jelas batu atau pondasi seperti apa yang harus kita pakai supaya iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesus itu kuat dan kokoh. Dan Yesus memberitahu batu pondasi itu namanya adalah Kefa. Kefa artinya adalah rok atau batu karang. Dan inilah dasar atau pondasi yang baik. Inilah dasar atau pondasi yang kuat dan kokoh. Supaya iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesus itu juga kuat dan kokoh. Jadi saudara, kalau kita ingin iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesus itu kuat dan kokoh, sampai Yesus datang menjemput kita bersama-sama di awan kemuliaannya kelak. Maka kefa inilah pondasi yang kuat dan kokoh. Dan pondasi kefa ini saudara, ini juga dipakai oleh Yesus ketika Yesus membangun atau mendirikan jemaatnya pada saat itu. Nah, lalu sebetulnya apa artinya pondasi kefa? Atau apa artinya pondasi batu karang ini? Yang pertama, pondasi kefa ini artinya adalah berani untuk kebenaran. Sama seperti siapa? Sama seperti Kefa atau sama seperti Petrus yang juga adalah seorang pemberani. Tapi kita mesti ingat, keberanian kita untuk kebenaran, keberanian kita itu harus keberanian yang terukur dan terarah. Kefa atau Petrus
memang saya katakan dia memiliki sisi buruk di dalam kehidupannya. Kefa adalah seorang yang temperamental, saudara. Temperamental itu apa? Temperamental itu budrekan gitu loh. Ya, gampang ngomong itu temperamental itu budrekan. Saya katakan memang Kefa atau Petrus itu memang memiliki sisi buruk di dalam kehidupannya. Dia adalah seorang yang temperamental atau seorang yang gampang naik darah, gampang marah gitu saudara. Tapi asal saudara tahu, dari 12 murid Yesua, Kefa itu satu di antara 3 murid yang paling dikasih Yesua loh. Ya, jadi dari 12 murid, Kefa itu satu di antara 3 murid yang paling dikasihi Yesua. Selain siapa? Selain Yohanan dan selain Yakov atau Yakobus. Jadi dari 12 murid, Yesua itu punya 3 murid kesayangan. Yang pertama Yohanan atau Yohanes, yang kedua siapa? Yakov atau Yakobus, dan yang ketiga siapa? Kefa atau Petrus. Kenapa? 3 orang ini yang paling dikasih oleh Yesua, saudara. 3 orang ini paling dikasih Yesua. Karena 3 orang ini memiliki karakter yang menonjol dari ketiganya. Yohanan itu punya karakter yang menonjol. Karakter yang menonjol dari Yohanan itu kasih. Maka kita bisa melihat kasihnya Yohanan itu dari mana? Dari surat-surat atau tulisan-tulisannya Yohanan atau Yohanes. Sedangkan Yakov atau Yakobus, karakternya yang menonjol adalah penggembalaan. Dan Injil Thomas mencatat bahwa Yakov atau Yakobus adalah penerus tongkat penggembalaan Yesua. Lalu yang ketiga, murid yang paling dikasih Yesua adalah siapa? Kefa. Kefa karakternya yang menonjol apa? Kefa karakternya yang menonjol, dia adalah seorang pemberani. Jadi karakternya yang menonjol dari Kefa itu keberaniannya. Nah ini artinya saudara, kalau Kefa itu jadi tolok ukur, pondasi yang baik dan kuat untuk iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Ini artinya yang bisa kita pelajari dari seorang Kefa adalah bahwa keberanian kita untuk kebenaran, keberanian kita untuk kebenaran itu tidak boleh lahir dari sikap emosional kita. Seperti Kefa atau seperti Petrus yang membela Yesua dengan sifat apanya ini? Temperamentalnya. Jadi kalau Kefa itu dijadikan sebagai tolok ukur, Yesua sebagai pondasi yang kuat untuk iman yang kuat, bisa kuat dan kokoh. Ini artinya keberanian kita untuk kebenaran itu tidak boleh lahir dari sikap emosional kita. Seperti sikapnya Kefa ketika dia membela Yesua dengan sifat temperamentalnya. Kefa yang membela Yesua ini, saya sebut dia sedang membela kebenaran. Kenapa saya katakan Kefa yang membela Yesua itu saya sebut sedang membela kebenaran? Karena Yesua itu kebenaran. Yesua itu simbol dari kebenaran. Buktinya apa? Yesua itu simbol dari kebenaran. Buktinya Yesua itu pernah ngomong apa saudara? Anoki hadereh weha emet weha hayim. Yang artinya akulah jalan dan apa? Kebenaran dan hidup. Sampai di kata emet yang artinya kebenaran. Ini menjadi satu bukti bahwa Yesua itu kebenaran dan dia adalah simbol dari kebenaran itu sendiri. Maka tadi saya katakan apa? Kefa yang membela Yesua ini, saya sebut dia sedang membela kebenaran. Karena Yesua itu simbol kebenaran. Nah ini artinya saudara, ketika kita memberitakan kebenaran, keberanian kita memberitakan kebenaran, itu jangan berani karena emosi. Karena apa? Kok kita itu kalau memberitakan atau menyampaikan kebenaran, memang
Mungkin saudara memiliki sifat seorang pemberani. Jadi saudara tidak takut siapapun yang saudara hadapi di depan saudara. Karena saudara berpegang kepada kebenaran, lalu saudara ketemu siapapun dan orang itu selalu saudara beritakan kebenaran. Tapi di sini kita diberitahu, ketika kita memberitakan kebenaran, keberanian kita menyampaikan kebenaran itu jangan berani karena emosi. Kenapa kok kita tidak boleh beraninya dasarnya karena emosi? Karena kalau kita berani karena emosi, ini tidak ada bedanya dengan orang mabuk, saudara. Ngerti? Kita kalau berani karena emosi itu tidak ada bedanya sama orang mabuk. Kalau saudara perhatikan, seringkali orang berusaha jadi berani. Satu di antaranya itu dengan cara apa? Mabuk. Dia tenggak minuman keras sebanyak-banyaknya sampai dia mabuk. Nah, di situ dia merasa berani. Kenapa kok orang merasa berani ketika dia mabuk? Karena dengan dia mabuk, saudara, dia akan lupa segala sesuatunya. Dengan orang itu mabuk, dia juga tidak peduli siapapun yang dia hadapi. Dan disitulah muncul keberaniannya. Maka saya pernah ingat, saya pernah nonton satu video di YouTube. Ada preman yang berani nantang-nantang polisi sama nantang-nantang tentara. Dan ternyata setelah diselidiki dia berani nantang-nantang polisi dan tentara itu karena dia sedang mabuk, saudara. Tapi begitu preman itu digelandang ke kantor polisi dan digelandang ke kantornya tentara, ditunggu sama polisi sama tentaranya sampai mabuknya hilang. Begitu dia sadar dari mabuknya, nyalinya langsung ciut. Dia tidak seberani ketika dia mabuk. Ya, jadi dengan orang itu mabuk, dia tidak peduli siapapun yang dia hadapi. Dan disitulah muncul keberaniannya. Tapi keberanian seperti ini kita tahu, saudara, ini bukan keberanian yang asli. Tetapi ini keberanian yang semu, keberanian yang dibuat-buat. Berani karena dibuat-buat. Yang ketika dia sadar atau ketika orang itu sadar dari mabuknya, maka keberaniannya itu akan hilang. Dan ini adalah gambaran dari orang yang dengan emosional mempertahankan imannya, juga dengan emosional memberitakan kebenaran. Tapi begitu realita di lapangan membenturkan orang itu dengan kesulitan, saudara tahu? Orang itu ngelogro, saudara. Dia tidak segagah, tidak seberani pada awalnya. Karena keberaniannya berangkat dari cara yang salah, dari sikap apa tadi? Emosionalnya, dari sikap marah-marahnya. Ini gambaran dari orang yang dengan emosional mempertahankan imannya. Tetapi begitu realita di lapangan membenturkan orang itu dengan kesulitan, saya perhatikan banyak sekali orang itu yang kemudian ngelogro. Ya toh, saudara sering enggak mendengar ada orang mengatakan apa? Pokok aku sampai kapanpun, sampai mati, sampai titik darah penghabisan, aku tetap Yahweh dan Yesua. Tapi baru dibenturkan masalah ekonomi, sudah dadah Bapak Yahweh. Sudah dadah Tuhan Yesua. Berapa banyak anak-anak Bapak Yahweh yang seperti itu, saudara. Ini bukan orang Kristen biasa loh, saudara, yang saya saksikan. Tapi yang saya saksikan ini orang yang sudah percaya Bapak Yahweh. Yang juga saya perhatikan ketika orang itu pengen menunjukkan kesetiaannya kepada seseorang. Dia katakan, pokok kalau sampai ada orang yang nyenggol hamba Yahweh ini, urusannya sama saya. Tapi saudara tahu, sekarang orang itu sudah jadi mu'alaf. Dia kembali ke imannya yang lama, saudara-saudara sekalian. Jadi kita mesti tahu bahwa cara-cara seperti Kefa ini, membela kebenaran dengan cara emosional, itu ternyata
tidak ada hasilnya apa-apa. Hasilnya, endingnya itu bukan happy ending, tapi endingnya song. Song itu apa? Nol, tidak ada hasilnya apa-apa. Ketika dia dibenturkan dengan keadaan di lapangan, baru dibenturkan masalah ekonomi, terus minta bantuan sama pengagung Yahweh, orang percaya Bapak Yahweh. Yang pengagung Yahwehnya tidak ngasih, marah, mutung dan meninggalkan Bapak Yahweh. Dan orang yang berani karena emosi, saudara, bisa saya pastikan keberaniannya pasti tidak akan terukur dan tidak akan terarah. Ini sama seperti siapa? Sama seperti Kefa sendiri ketika Kefa itu memotong telinganya Malkus. Kefa pada saat dia potong telinganya Malkus dengan pedang yang dia miliki. Maksudnya pada waktu itu Kefa itu mau membela Yesua. Dia maksudnya mau membela kebenaran. Tapi sayang caranya tidak terukur dan tidak terarah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keberanian kita untuk kebenaran, keberanian kita mempertahankan iman kita, itu harus digerakkan dengan cara-cara yang terukur dan cara-cara yang terarah. Dan satu di antara cara yang terukur dan terarah, itu tidak boleh memaksakan kebenaran kepada orang lain. Saudara tidak boleh memaksakan iman. Kalau tadi Kefa ini gambaran dari iman atau gambaran dari kebenaran yang sudah kita pegang. Saudara kalau ketemu orang, saudara beritakan nama Yahweh, nama Yesua, saudara beritakan Torah. Saudara tidak boleh memaksakan apa yang saudara sampaikan. Dan katakanlah saudara mungkin, oh saya tidak memaksa Pak. Tapi ketika orang itu tidak bisa menerima, saudara marah. Itu saudara sudah memaksa, sekalipun yang sedang dipaksakan di sini kehendak saudara sendiri. Ya, jadi satu di antara cara yang terukur dan terarah itu tidak boleh memaksakan kebenaran. Pokok kita pegang saja apa yang dikatakan Rabi Saul. Rabi Saul pernah ngomong apa? Tetapi aku Syaul yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi yang berhak menumbuhkan benih kebenaran itu siapa? Elohim atau Bapak Yahweh. Bukan urusan kita. Jadi kalau kita perhatikan tugas kita itu cuman ada berapa? 2 atau 3? Cuman 2. Ngapain? Nanam sama nyirami. Kita menanam benih kebenaran, kita tabur, kita tanam, kita menyampaikan kebenaran. Lalu kita mempertahankan iman kita di dalam Bapak Yahweh dan Yesua sampai Yesua datang. Itu saya sebut juga kita sedang nanam benih iman, saudara. Gitu loh. Kalau dalam hal pemberitaan, kita nanam kebenaran itu ketika kita memberitakan nama Yahweh dan Yesua, juga Torah. Lalu tugas saudara satu lagi, ngapain? Saudara harus nyirami. Nanti suatu saat saudara ketemu dengan orang itu lagi, di lain waktu saudara beritakan lagi. Atau mungkin orang itu dari Semarang pindah ke kota Jakarta, saudara titipkan orang itu ke Kehila di Jakarta untuk dirawat, untuk disirami, karena itu tanaman saudara yang saudara tanam di Semarang, dan orang itu menerima, artinya tanaman kebenaran itu sedang tumbuh. Lalu saudara titipkan ke Kehila di Jakarta, tolong saya titip ya, orang ini tolong dirawat imannya di sana. Dia sudah mengenal kebenaran Bapak Yahweh dan Yesua. Saya titipkan ke Kehila di Jakarta. Demikian pula sebaliknya. Kalau di Jakarta, di Sulawesi, di Sumatera, di Manado, ada orang-orang yang ditabur kebenaran di sana dan dia pergi ke kota Semarang ini untuk bekerja atau pindah domisili, maka gantian kita yang ngapain saudara? Nyirami kebenaran yang sudah diterima orang tersebut. Tapi kalau dalam hal iman yang sedang kita pertahankan, ketika saudara sedang mempertahankan iman di dalam Bapak Yahweh dan Yesua, itu saya sebut saudara sedang menanam benih iman. Nah nanti nyiraminya bagaimana? Nyiraminya itu pada saat saudara beribadah.
saudara selalu diingatkan di tempat ini, jaga baik-baik. Imanmu di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu pegang baik-baik. Saya sering memberitahu apa? Jangan sampai saudara yang sudah percaya Bapa Yahweh dan Yesua mundur seperempat langkah saja ke belakang untuk panggil-panggil Yesus dan Allah lagi. Saudara panggil Yesus dan Allah lagi, saudara tidak akan selamat. Meterai keselamatanmu akan langsung luntur dan lenyap saat itu juga. Begitu saudara panggil-panggil nama yang lama. Jadi ketika saya mengatakan seperti ini saya sebut saya sedang menyirami iman saudara. Tetapi sekali lagi, soal tumbuhnya iman kita, atau soal tumbuh dan berhasilnya pemberitaan kita atau tidak kepada seseorang, yang berhak menumbuhkan itu siapa saudara? Bapa Yahweh. Yang berhak menumbuhkan itu Bapa Yahweh. Kalau orang itu berhak atau masuk dalam heart jantungnya Bapa Yahweh untuk diselamatkan, kira-kira orang itu akan selamat tidak kira-kira? Selamat, karena dia bagian dari apanya? Jantungnya Bapa Yahweh. Itu artinya dia bagian dari kehendaknya Bapa Yahweh untuk diselamatkan. Nah, mesti selamat tidak kira-kira? Mesti selamat. Maka kalau saudara sekarang ada di tempat ini, saudara menyembah Bapa Yahweh dan Yesua, saya sebut saudara itu sebetulnya bagian dari kehendaknya Bapa Yahweh. Bapa Yahweh itu punya kehendak ingin menyelamatkan saudara. Jangan saudara gampang menukarkan iman saudara itu dengan apapun yang ada di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keberanian yang terukur dan terarah untuk kebenaran atau untuk iman kita, itu harus jadi pondasi atau dasar iman kita. Sama seperti ketika Yesus mengatakan apa? Di atas kefah inilah, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Ini artinya keberanian yang terukur dan terarah untuk iman dan keberanian dan kebenaran yang kita sampaikan. Itu harus jadi pondasi atau dasar untuk iman kita. Karena apa? Karena ketika keberanian yang terukur itu jadi pondasi iman kita, itu akan sangat sulit untuk kebenaran atau iman yang kita pegang dibungkam oleh kekuatan apapun. Perhatikan ini baik-baik. Kalau keberanian itu bisa jadi pondasi iman kita atau pondasi kebenaran yang kita sampaikan, maka keberanian yang jadi pondasi iman dan kebenaran yang kita sampaikan itu akan sangat sulit untuk dibungkam oleh kekuatan apapun. Kenapa saya katakan kalau kita punya pondasi berani, kita punya pondasi keberanian, itu akan sangat sulit untuk iman kita itu dibungkam, diongkek atau digoyahkan dengan cara apapun, termasuk diongkek atau digoncang dengan pakai ekonomi yang sulit. Kalau saudara punya keberanian dan keberanian itu jadi dasar atau pondasi iman saudara itu tidak akan mudah, bahkan tidak akan bisa digoncang oleh kekuatan apapun, termasuk tidak akan bisa digoncang dengan kekuatan ekonomi yang sedang sulit. Tidak bisa. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena yang namanya pondasi itu ditaruhnya di bawah atau di atas saudara? Di bawah. Di bawah itu artinya apa? Ditanam, ngerti? Dan sesuatu yang ditanam itu akan sangat sulit untuk digoyahkan. Untuk digoncang itu tidak bisa. Saudara nanam satu pohon, begitu pohon itu sudah keluar akarnya, dan akarnya sudah mengakar kuat masuk ke dalam bumi, saudara goyah-goyah pohon itu, gampang atau tidak? Sangat sulit saudara. Saudara akan bisa, saudara mau menumbangkan lagi pohon itu, tidak akan bisa. Padahal kalau saudara pikir, dulu kecilnya pohon itu cuman sebesar apa? Sebesar kutil lah kira-kira, saupil. Ya toh bijinya kan kecil.
Tapi begitu dia tumbuh, keluar akarnya masuk mengakar kuat ke dalam bumi. Saudara, goncang-goncang pohon itu, malah awakmu dhewe sing remek. Ya kan? Badan kita sendiri yang remek. Karena apa? Akarnya sudah tertanam kuat. Seperti itulah kira-kira. Kalau kita itu punya pondasi atau dasar keberanian untuk iman kita. Iman kita dibenturkan dengan masalah ekonomi. Yang katakanlah mungkin kita sedang kesulitan ekonomi. Tetapi di situ kita tetap memilih tidak masalah. Lalu saudara katakan begini. Aku tidak akan menjual imanku hanya untuk uang. Karena apa? Karena Yesua Tuhanku sudah ngomong. Manusia itu tidak hidup hanya dari apa? Dari roti saja. Tetapi dari apa? Firman Elohim. Itu artinya sekalipun dompetmu sekarang isinya cuma cecing, 1.000 atau cemban atau 10.000. Tapi kalau Bapak Yahweh itu ngomong, kamu akan hidup 100 tahun lagi. Kira-kira kita hidup enggak saudara? Mesti hidup. Ya kan? Karena firmannya yang ngomong siapa tadi? Bapak Yahweh. Itu artinya firman yang dikatakan manusia itu tidak hidup hanya dari roti saja. Roti itu gambaran dari makanan, dari ekonomi. Itu artinya masalah ekonomi itu tidak punya kekuatan apapun untuk membuat saudara mati, itu tidak punya. Tapi mati dan hidupnya kita itu hanya ditentukan oleh perkataannya Bapak Yahweh. Yang disebut dengan apa? Firman Elohim. Saudara mau tidak punya uang sekalipun, ya saya ingat ini dulu pada waktu saya kecil. Saya pernah, kalau ingat ini saya geregel saudara. Waktu saya kecil saya pernah minta uang papa saya. Ya di sini ini tempatnya ini. Mungkin di bangkunya Bu Teddy itu, posisinya saat itu. Saya pernah minta uang papa saya, "Pah, minta uang pah, buat beli layangan." Papa saya sedang makan waktu itu. Terus papa saya langsung ngambil dompet. "Papa adanya cuma 1.000 ini piye?" "Ya wis enggak apa-apa, ini 1.000-nya kamu pakai buat beli layangan." Ya, ini gambaran waktu itu seperti apa kira-kira sulitnya ekonomi kami, keuangan kami saudara. Tapi apakah pada waktu itu kita mundur? Wes melu Alibaba maneh wae. Melu Yesua, melu Bapak Yahweh urip malah ra genah ngene. Apakah begitu saudara? Oh tidak. Kami tidak pernah mundur sampai hari ini. Dan dari keteguhan itu saudara, itulah yang sekarang ini membuat kehidupan kami itu terpelihara dengan baik. Dipelihara oleh Bapak Yahweh. Saudara ngerti? Pada waktu itu gaji papa saya sehari zaman itu 2.000 perak. 2.000 perak. Sehari itu saudara. Waktu merintis jual beli sepeda motor di daerah Majapahit. Pak Galuh tahu itu. Seperti apa rintisannya. Waktu itu papa saya belum punya modal sendiri. Masih ikut kakaknya yang namanya Kohwi itu. Gajinya papa saya sehari digaji sama kakaknya itu 2.000 perak. Tapi saudara tahu, tahun itu kami sudah perpuluhan 200 rupiah. Saudara ngerti enggak? Saya sebut perpuluhan 200 rupiah itu bagi kami luar biasa loh, uang 200 itu. Harus disisihkan bukan untuk makan. Berarti sisanya yang untuk makan berapa? 1.800. Waktu itu uang 1.800 kelihatannya banyak, tapi ya sebetulnya enggak banyak-banyak amat saudara, tahun 80-an. 85-an itu kalau tidak salah. Saya sampai ingat pada waktu itu, kalau saya beli majalah Bobo, saya pulang itu mesti takut. Karena apa? Begitu sampai rumah, papa saya tahu saya beli majalah Bobo, saya mesti dimarahin saudara. Karena apa? Tidak punya uang. Padahal pada waktu itu majalah Bobo itu harganya cuma 400 rupiah. Tapi kalau sampai saya ketahuan beli seminggu sekali kan di sekolah biasanya dibagi majalah Bobo.
Lah karena teman-teman saya beli, saya kepingin beli, saudara. Tapi kalau saya bawa pulang, saya mesti ketakutan. Karena begitu sampai rumah, wah ini jatahnya mesti aku diseneni iki. Karena pernah begitu saya beli, saya bilang, loh kok beli majalah Bobo lagi no? Ini kan harganya mahal. Pada waktu itu belum ngerti ya, mindsetnya belum ngerti, mindset yang benar. 400 rupiah. Karena apa? Harus uang 1.800. Itu harus bisa untuk makan sehari, saudara. Pada waktu itu. Maka saya masih ingat, waktu itu hampir setiap hari, kami itu makannya apa? Makannya itu soon. Apa jenenge bakmi putih itu nek ngarani apa? Ya soon ya. Soon dikecapi, digoreng. Jenenge apa ki nek ngarani nek sekarang itu? Bihun goreng. Setiap hari itu bihun goreng mangane, saudara. Maka saya kan orangnya sabar. Ya, karena kan dari bihun kan panjang. Tapi panjang kan kecil ya. Jadi me sabar ora sido, sabar ora sido. Soalnya mihun cilik. Jadi setiap hari saya ingat makannya pada waktu itu bihun goreng kecap. Dah hampir setiap hari, saudara, makannya seperti itu. Tetapi apakah keadaan itu berhasil menggoncang iman kami? Oh tidak, saudara. Ya. Justru pada waktu itu, pada saat uang itu istilahnya aji-ajine, uang itu sangat berharga. Kami perpuluhan 200 perak. Saudara ngerti, dari sini saja kita sudah tahu. Persepuluhan yang katanya itu tidak dilakukan karena itu Torah perjanjian lama. Saya membuktikan dan mematahkan anggapan ini. Bahwa ketika kita taat mengembalikan milik Bapak Yahweh yang namanya perpuluhan, hidup kita itu justru akan dipelihara. Ya, justru hidup kita akan dipelihara. Tapi kalau saudara over dengan duit saudara, saudara eman, saudara berpikir aku tidak perpuluhan supaya uangku utuh, secara fisik utuh. Tetapi di situ yang sedang saudara lakukan itu apa sebetulnya? Saudara itu sedang masang umpan. Masang umpan yang berbau nyengat untuk siapa? Untuk yang namanya binatang yang namanya belalang pelahap. Saudara hanya tinggal menunggu waktu. Begitu belalang pelahap itu mencium umpan yang saudara pasang ketika saudara tidak mengembalikan milik Tuhan. Dia mencium baunya datang dari arah rumah saudara. Maka belalang pelahap itu tinggal datang dan gerogoti apa yang menjadi kehidupan saudara, aspek kehidupan saudara. Bisa masalah yang muncul sakit-sakitan, bisa yang muncul pekerjaan hancur, ekonomi bangkrut dan sebagainya. Maka ketika saya melihat ada 2 orang pendeta yang mengajar bahwa bagaimana ketika kita diperhadapkan soal perpuluhan dan orang tua kita yang membutuhkan. Saya lihat dalam video tersebut, ini bukan pendeta yang tidak dikenal. Ini pendeta yang sangat dikenal dan terkenal, saudara. Saya tidak usah sebut namanya. Tapi ternyata pendeta itu justru mengajar apa? Kamu soal perpuluhan, kalau orang tuamu masih membutuhkan, tidak usah kasih perpuluhan dulu. Kasih ke orang tuamu dulu. Tidak usah kasih ke gereja. Tidak usah kamu kasih perpuluhan dulu, tapi kasihkan ke orang tuamu dulu. Buat apa kamu hebat di gereja, kamu mengembalikan perpuluhan, tapi orang tuamu kesusahan uang. Apakah itu jadi berkat? Justru saya katakan saudara, pengajaran seperti ini pengajaran yang pertama itu pengajaran yang kurang ajar sama Bapak Yahweh. Karena apa? Pendeta ini, 2 pendeta ini tidak sedang menambahi atau mengurangi firman. Tetapi 2 pendeta ini sebetulnya sedang merubah firman Elohim. Yang kedua, saya sebut 2 pendeta ini
Ini sebetulnya hanya pendeta yang cari muka sama jemaatnya. Karena dia ngerti mayoritas jemaatnya itu awal sama duit, makanya dia khotbahnya seperti itu supaya dapat simpati dari jemaatnya. Yang ketiga, saya sebut pendeta seperti ini. Ini justru pendeta yang mengundangkan belalang pelahap masuk dalam kehidupan jemaatnya. Ini malah pendeta yang justru menghancurkan dan akan menghancurkan kehidupan jemaatnya. Kalau saya tidak mau seperti itu. Wong kalau kitab suci tidak menulis, Bapak Yahweh tidak menulis ayat tentang perpuluhan, kira-kira saya akan ngajar perpuluhan atau tidak, saudara? Tidak, karena Bapak Yahweh tidak mengajar tentang perpuluhan. Kalau saya tidak mau begitu, orang tua kita butuh, kita harus perpuluhan, nomor satu harus perpuluhan dulu. Harus itu mutlak. Maka saya sebut perpuluhan dari hasil kerja kita. Itu jangan dari sisa. Gitu loh. Setelah dipakai macam-macam, kalau kita seorang karyawan, setelah kita belanja kebutuhan sebulan, sisanya kita perpuluhkan. Jangan seperti itu salah. Atau kalau kita seorang pengusaha, setelah keuntungan atau laba kotor itu dipotong bensin, dipotong gaji karyawan, dipotong pajak, sisanya baru perpuluhan. Itu keliru. Persepuluhan yang benar itu harus sisihkan, disisihkan bukan disisakan. Disisihkan dari laba kotor, 1/10 laba kotor itu, itulah milik Bapak Yahweh, dan itulah berkat yang Bapak Yahweh kirim untuk kehidupan kita. Nah, dari 100% laba kotor atau 100% gaji kita, di situ sebetulnya diselipkan 1/10 sedikit saja ujian ketaatan yang Bapak Yahweh taruh di dalam berkat yang kita terima. Artinya, melalui berkatku yang 100 juta ini, anakku ini kira-kira bisa taat enggak ya? Mengembalikan milikku yang cuman captio, yang cuman 10 juta. Kalau saudara untuk mengembalikan yang 10 juta saja tidak berani, tangan saudara awal, berarti saudara akan dideteksi Bapak Yahweh. Hatimu itu tidak bisa netral dengan uang. Dan ketika hati saudara tidak bisa netral dengan uang, jangan harap hidupmu akan dibuat berlimpah-limpah, tidak bisa. Saudara mungkin diizinkan mendapatkan berkat yang banyak, tapi boleh buktikan omongan saya. Setiap berkat yang saudara dapat, ketika saudara tidak pernah kembalikan milik Tuhan, pasti nanti ada saja keluarnya. Kalau tidak keluar untuk berobat, keluar untuk urusan polisi, keluar untuk masalah-masalah kecelakaan dan sebagainya. Itulah yang disebut belalang pelahapnya. Lah ini dua pendeta ini malah dengan beraninya mengatakan, "Ndak usah, kasih orang tuamu dulu." Ini justru pendeta yang menyesatkan jemaatnya yang model seperti ini, saudara. Ini justru pengajaran yang menyesatkan jemaatnya, dan pendeta ini justru pendeta yang masangkan umpan untuk belalang pelahap itu mencium bau busuk kerohanian seseorang. Gitu loh. Begitu saudara tidak taat dalam hal perpuluhan, saudara tahu, saudara itu sedang memasang perangkap busuk, istilahnya bau, untuk belalang pelahap itu mencium. Oh, di sana ternyata ada umpanku. Datang dia. Saudara tahu, belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pengeriap itu kalau datang, orang itu sampai terkecoh. Karena bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti awan gelap. Orang kalau tidak tahu, petani jagung kalau tidak paham yang di langit itu awan gelap atau belalang, kawanan belalang, bahaya saudara. Karena belalang pelahap itu ketika datang jumlahnya itu jutaan. Maka ketika jumlahnya jutaan, ketika dia terbang di awan itu seperti awan. Gitu loh.
terbang di langit seperti awan yang gelap. Tapi ternyata awan itu semakin dekat, mendekat, dan semakin mendekat, dan menyerang ladang jagung. Hanya dalam hitungan beberapa jam, ladang jagung, ladang gandum yang luasnya berhektar-hektar, itu akan lenyap seketika. Maka saya berani mengatakan ini justru pengajaran yang ngawur. Pengajaran yang justru mendatangkan belalang pelahap. Mendatangkan masalah bertubi-tubi di dalam kehidupan jemaatnya. Saya kok tidak mau saudara nyari simpatik jemaat dengan cara seperti itu. Kalau prinsip saya ngomong yang benar keras. Saudara mau simpatik sama saya atau tidak, saya tidak peduli. Yang penting yang saya sampaikan itu benar. Yang nomor satu saya kejar itu simpatiknya Bapak Yahweh. Kalau saya hanya simpatik di depan saudara, saudara simpatik. Tapi di balik itu ada kebenaran yang saya sembunyikan. Dan nantinya suatu saat kebenaran yang saya sembunyikan itu justru menghancurkan kehidupan saudara. Kira-kira saya ini gembala yang baik atau gembala yang jahat? Jajal jawab sing tegas. Jahat saudara. Ya, saya tahu kebenaran tak sembunyikan. Itu loh, saya itu justru gembala yang jahat. Maka saya tidak peduli. Saya mau diomong apa? Saya mau diomongi watos, diomongi wah keras sekali firmannya. Saya tidak peduli. Karena kebetulan saya itu RGNT saudara. Rai Gedek Ndasteng. Ya, saya tidak peduli. Karena pokok yang saya pegang begini. Yang saya sampaikan itu benar, ada di kitab suci, ya sudah. Maka di dalam firman Tuhan yang saya sampaikan ketika saya membuka ibadah pembukaan fellowship, saya menyampaikan firman Tuhan di depan para gembala. Waktu itu saya memberitahu begini, untuk kita itu menjadi seorang gembala yang betul-betul baik, itu tidak mudah. Karena ketika kita harus menjadi seorang gembala yang betul-betul baik, baiknya itu tidak hanya di mata jemaat, tapi juga harus baik di mata siapa saudara? Di mata Bapak Yahweh, harus balance dua-duanya. Nah dilemanya itu di situ, gitu loh. Ketika kita mau benar atau baik di mata jemaat, diakui atau tidak, terkadang ada satu atau dua hal. Satu atau banyak hal yang kita tahu, kita sadari atau tidak itu salah, tapi harus diterjang. Hanya untuk apa? Menjaga perasaan jemaat. Menjaga hati dan perasaannya jemaat. Tapi kalau kita mau benar di mata Bapak Yahweh, perasaan jemaat yang harus dikorbankan. Begitu loh saudara. Inilah juga yang kenapa membuat saya dulu tidak pernah mau jadi gembala. Yang pertama saya tidak mau jadi gembala itu kenapa? Saya lihat papa saya, pengen makan enak saja mesti doa sih. Nah aku mikir, lah sok benek aku jadi gembala, nerus ke jadi gembala, pengen mangan enak leren doa sih. Lah kesuwen selawat tenge keroncongan, itu selawat tenge ngeleh. Tapi kalau saya bisnis, saya pengen makan enak tinggal beli, wong duit saya banyak, kan begitu. Saya kan dulu kepengennya saya bisnis saja, biar orang tua saya yang menggembalakan, lah nanti melalui bisnis saya pengen memberkati gembala-gembala. Maksud saya begitu saudara. Ya. Tetapi Tuhan berkata lain, gitu loh, punya rencana lain. Yang kedua, kenapa saya tidak mau jadi gembala? Saya lihat papa saya dulu nangani satu orang yang bandelnya minta ampun dan roh pemberontakannya itu kuat. Wah, saya batin, papa saya kok bisa sabar men ya? Sedangkan saya itu sabare koyok soon, ya toh, kayak bihun tadi, dawa ning cilik, kadang sabar, kadang ndak, kan begitu. Lah kalau saya mesti menghadapi orang yang roh pemberontakannya kuat seperti ini, iki ora gelut iki karo aku engko mesti malah. Ya malah bisa gelut sama saya, bisa bertengkar sama saya. Maka itulah yang saya katakan tadi kenapa saya dulu tidak pernah mau jadi gembala, saudara. Nah itulah saudara-saudara sekalian, untuk jadi seorang gembala itu bukan perkara yang mudah. Karena
satu orang dengan orang yang lainnya, isi kepalanya itu tidak sama. Nah, menyatukan ratusan isi kepala untuk bisa satu visi, satu misi, satu iman, supaya bisa berjalan dalam satu derap langkah irama yang sama dengan saya melayani di tempat ini, itu tidak mudah. Itu saya sadari, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, iman kami di tempat ini dulu, itulah yang mengantarkan kami dalam kehidupan yang dipelihara Bapak Yawi sampai saat ini. Keberanian kami dengan iman kami, yang saya sebut itu saya diajari dengan kata-kata apa? Pokok gelundungi wae. Ngerti saudara gelundungi? Gelundungi apa ya? Saya sekarang itu kalau ngomong mesti harus pakai bahasa Indonesianya. Karena kalau tidak pakai bahasa Indonesianya, yang mendengarkan di Malaysia mesti tanya, gelundungi apa Pak Nino? Gelundungi itu apa ya kira-kira ya? Diterjang sajalah, gampangannya ya. Pokok terjang saja, berani nerjang gitu loh. Digelundungi wae. Tak terjemahkan dengan tahu ban jalan itu gelundung. Ya kesuwen saya nerangke begitu kan. Ya lagi tidak mudeng lagi. Akhirnya saya bilang digelundungi itu diterjang saja. Pokok kita mandeng saja Bapak Yahweh, yang ada di depan kita itu mau masalah kayak apapun, pokok kita mandengnya sama Bapak Yahweh. Nah itulah digelundungi, saya bilang begitu. Jadi kalau keberanian kita itu jadi pondasi iman kita saudara, yang namanya pondasi itu ditanam. Dan sesuatu yang ditanam itu akan sangat sulit untuk digoyahkan atau mau digoncang pakai apapun, itu akan sangat sulit, bahkan tidak bisa. Artinya saudara berani gelundung, ikut Bapak Yahweh gelundung, saudara mesti akan hidup. Malah saudara akan hidup. Tapi kalau saudara ikut Bapak Yahweh takut-takut, iya ya, duitku tinggal 10.000, itu ada yang nawari 100 juta, 100 miliar, tapi aku harus ikut imannya orang itu. Gimana ya? Justru saudara akan mati. Ngerti saudara? Maka Yesua itu pernah ngomong apa? Janganlah kamu takut terhadap apa yang tidak berkuasa membunuh jiwa, tetapi hanya berkuasa membunuh tubuh. Artinya tidak usah takut dengan penawaran-penawaran yang model beginian. Dengan gertakan ekonomi yang sedang sulit, tidak usah takut, gelundungi wae. Wis pokok gelundung juga jangan banyak omong tapi. Ngerti saudara? Ya tidak usah banyak keluar-keluar. Pokok sampai titik darah penghabisan. Ya, titik darah penghabisan ini piye? Ngentek ke getah ini piye? Ora iso. Sampai titik darah penghabisan aku tetap Yahweh dan Yesua. Pada kenyataannya orang itu sekarang justru jadi mu'alaf. Yang saya sebut wong nek kakean cangkem iki biasanya meletot. Ngerti saudara? Saya perhatikan seperti itu. Ya, ada orang-orang yang membela seseorang. Sudah berkali-kali. Ya ini saya sedang melihat lagi tanggal mainnya. Orang itu membela seseorang dengan mengatakan begini. Pokok kalau ada yang nyenggol bapak ini, urusannya sama saya. Sekarang orang itu sudah mu'alaf, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena kakean cangkem, itu loh. Banyakan omong. Hal-hal seperti itu untuk iman itu digelundungi benar, tapi mulut kita jangan banyak mengumbar soal sikap iman kita. Saudara mau berani bagus, tapi tunjukkan dengan apa? Sikap apa omongan? Sikap. Bapak Yahweh rak butuh omongan, gitu loh. Karena omongan itu masih bisa berubah. Maka pepatah Jawa mengatakan apa? Esok dele, sore apa? Tempe iso maleh gitu loh. Artinya apa? Cangkem ki iso molah maleh. Tapi kalau sikap yang kamu tunjukkan, kamu benar-benar berani gelundungi imanmu, berani nerjang imanmu, apapun yang kamu hadapi di depanmu, lah itu baru hebat, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau saudara berani, punya pondasi yang berani dulu untuk iman saudara, ingat baik-baik,
Ya, perhatikan ini. Yang namanya pondasi itu ditaruhnya di bawah atau di atas? Sekali lagi. Di bawah. Di bawah itu artinya apa tadi? Ditanam. Sesuatu yang ditanam kalau sudah mengakar kuat, itu akan sangat sulit, bahkan tidak bisa digoyahkan sama sekali. Kalau iman saudara itu sudah tertanam kuat di dalam Bapa Yahweh, pondasinya keberanian, saudara mau digoncang pakai duit berapa miliar pun, saudara tidak akan goyah. Ya, pernah seringkali saya digoda, saudara, soal sepele makanan. Pak, loh Pak Nino itu berarti sekarang tidak makan kayak seafood apa? Lah kalau seafood itu apa dulu artinya? Seafood itu kan artinya makanan laut. Kalau seafoodnya ikan yang bersisik ya saya makan. Tapi kalau seperti udang, cumi-cumi, kerang, saya tidak mau makan. Sudah tidak makan lagi. Terus terang saya ngomong sama orang itu begini. Terus terang ya, satu seafood yang belum saya makan, itu lobster. Ya wes Pak, malah dibedol lah, kurang ajar. Wes Bapak ke tempat saya, nanti tak jak makan lobster, apa gitu loh, nyebut nama tempat makannya itu. Lobster ini Bapak mau lobster apa, tak anterin, tak jajaki. Saya ngomong, sebelah lobster kasih uang 1 miliar, tak jipuk duit tok lobsternya tak tinggal. Ya, kamu kasih saya lobster sama uang 1 miliar, tidak akan saya makan lobster itu. Tak jipuk duitnya 1 miliar tok, lobsternya pangan oh. Ya toh? Kan enak saudara. Saya sering digoda seperti itu saudara. Ya tidak 1, 2 orang, banyak orang. Kalau saudara berani seperti ini, imannya seperti ini, tidak gampang goyah. Saudara nanti begitu Yesus datang mesti selamat. Ya. Tapi imanmu mesti apa pondasinya? Berani kayak siapa? Kayak Kefa. Kefa itu berani. Neng keberanian kita untuk iman kita itu harus apa tadi? Terukur dan terarah, saudara-saudara sekalian. Jadi sekali lagi, kalau keberanian itu sampai bisa jadi pondasi iman kita, ingat yang namanya pondasi itu ditanam. Sesuatu yang ditanam itu akan sangat sulit untuk digoncang, bahkan tidak bisa digoncang dan digoyahkan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau Kefa itu jadi tolok ukur pondasi yang kuat dan kokoh untuk iman dan kebenaran. Ini artinya juga yang bisa kita pelajari dari seorang Kefa adalah bahwa sampai kapanpun jangan sampai kita sendiri menyangkali iman dan kebenaran Bapa Yahweh, Yesua, Torah dan seluruh isi firman Elohim. Ini yang kedua yang bisa kita pelajari. Tadi Yesua mengatakan apa? Di atas Kefa inilah, berarti di atas apa? Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan apa? Jemaatku. Batu karang atau Kefa ini juga simbol dari iman dan kebenaran yang kita pegang. Ini artinya kalau Kefa itu dijadikan tolok ukur untuk iman yang kuat dan kokoh, atau untuk pondasi iman yang kuat dan kokoh, ini artinya sampai kapanpun jangan sampai kita sendiri menyangkali kebenaran Bapa Yahweh, jangan sampai kita menyangkali kebenaran Yesua, jangan sampai kita menyangkali kebenaran Torah dan seluruh isi firman Elohim, saudara-saudara sekalian. Ini yang tidak boleh kita sangkali. Nah saudara-saudara sekalian, selain keberaniannya, Kefa atau Petrus itu juga dikenal orang dengan apanya? Penyangkalannya terhadap Yesua. Jadi selain keberaniannya, Kefa atau Petrus itu juga dikenal orang dengan apanya? Penyangkalannya terhadap Yesua. Nah maka kalau kita tidak melihat ucapan Yesua yang menjadikan Kefa sebagai batu karang atau pondasi, tempat berdirinya kehilat atau jemaat Yesua itu dari perspektif Ibrani, saya jamin saudara akan bingung
mendengar ucapan Yesua ini. Ya, kalau saudara tidak melihat ucapan Yesua ini, satu ucapan yang dikatakan di atas Kefa atau di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang itu bahasa Ibraninya apa tadi? Kefa. Kalau saudara tidak melihat ucapan Yesua ini di atas batu karang inilah atau di atas Kefa inilah aku akan mendirikan jemaatku. Kalau saudara tidak melihat ucapan Yesua ini dari perspektif atau sudut pandang Ibrani, saya jamin saudara akan bingung. Dan pada saat saudara bingung, di situ saudara akan ngomong apa? Yesua ini gimana sih? Wong Yesua itu tahu Kefa mau menyangkali. Lah tapi kok malah disebut apa? Batu karang, tempat di mana Yesua akan mendirikan apanya tadi? Jemaatnya. Gitu loh. Yesua kira-kira tahu enggak? Kefa atau Petrus itu mau menyangkali Yesua. Tahu enggak kira-kira? Tahu. Kalau kita tidak melihat ucapan Yesua yang dikatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau kita tidak lihat ucapan ini dari perspektif Ibrani, saya jamin saudara akan bingung. Dan di situ saudara akan ngomong, Yesua ki piye toh? Yesua itu gimana sih? Wong Yesua itu tahu Kefa atau Petrus itu mau menyangkali dirinya, tapi kok malah disebut batu karang, tempat di mana Yesua akan mendirikan jemaatnya. Lah ini kan aneh. Gitu loh. Kalau kita tidak melihat, kalau kita melihat ucapan Yesua ini dari pola Yunani, maka kita hanya akan berpikir satu arah seperti ini. Ya, kalau kita hanya melihat ucapan Yesua ini dari perspektif Yunani, maka kita hanya akan berpikir satu arah. Tapi ketika kita melihat ucapan Yesua ini dari sudut pandang Ibrani, maka di situ akan muncul satu pesan sebaliknya. Dan pesan sebaliknya adalah sampai kapanpun jangan sampai kita sendiri apa ini? Menyangkali iman kita di dalam Bapa Yahweh. Jangan sampai kita sendiri menyangkali iman kita di dalam Yesua, di dalam Torah dan seluruh isi firman Elohim. Itu pesan sebaliknya. Kalau kita melihat dari perspektif Ibrani. Sampai di sini dulu saudara paham maksud saya enggak kira-kira? Paham? Kalau dari perspektif Yunani, kita akan berpikir apa? Yesua itu gimana sih? Wong Yesua ngerti Kefa mau menyangkali dia, tapi kok malah disebut apa? Di atas batu karang ini aku akan bangun jemaatku. Gitu loh. Yesua tahu enggak kira-kira Kefa itu mau menyangkali? Tahu. Bahkan sebelum Kefa menyangkali, Yesua sudah ngomong apa dulu sama Kefa? Kefa, Petrus, sebelum suara shofar waktu pergantian jaga itu berbunyi, kamu akan menyangkali aku 3 kali. Ayatnya yang benar bunyinya seperti itu. Bukan sebelum ayam berkokok, bukan. Itu terjemahan yang keliru. Yang benar itu sebelum suara shofar pergantian waktu jaga itu berbunyi, kamu akan menyangkali aku 3 kali. Jadi di Israel itu ada orang yang istilahnya kalau di tempat kita di Indonesia itu ronda, siskampling gitu loh saudara. Nah cuman pergantian waktu jaganya itu gantinya berdasarkan apa? Suara shofar. Jadi ada yang niup suara shofar gitu. Nah itu yang jaga ngerti, oh ini waktunya gantian jaga, gantian yang jaga. Istilahnya apa ya? Aplus. Keaplusan ini, gantian sip-sipan. Ini sipnya grup yang berikutnya, kelompok berikutnya untuk berjaga-jaga. Gitu loh saudara. Bukan ayam berkokok itu bukan, itu terjemahan yang keliru. Di sana
Saya dengar tidak ada ayam pating telecek, terus cekokok di sini sana sini, tidak ada saudara. Yang benar terjemahnya itu sebelum suara shofar pergantian waktu jaga itu berbunyi, sebelum suara shofar itu bunyi, kamu akan menyangkali aku berapa kali? 3 kali. Kalau kita hanya melihat ucapan Yesua dari perspektif Yunani, kita hanya akan maido. Loh, Yesua itu gimana sih? Wong Yesua ngerti Kefa atau Petrus mau menyangkali kok malah dijadikan apa? Disebut batu karang tempat Yesua akan membangun jemaatnya. Loh, Yesua gimana sih? Lah ini kan bahaya. Artinya kalau Kefa menyangkali, terus jemaat yang dibangun di atas batu karang, di atas dasar Kefa, nanti kan akan jadi jemaat yang tukang nyangkali Yesua juga seperti siapa? Kefa. Itu kalau kita melihat ucapan Yesua dari perspektif Yunani. Tapi kalau kita melihat ucapan Yesua ini dari perspektif Ibrani, di situ akan muncul pesan sebaliknya. Pesannya apa? Sampai kapanpun, jangan sampai kita sendiri menyangkali iman kita dan kebenaran Bapa Yahweh Yesua, Torah dan seluruh isi firman Elohim sama seperti Kefa yang menyangkali Yesua. Bapak Ibu Saudara paham? Haleluya. Jadi sebetulnya ini pesan yang ingin disampaikan Yesua ketika Yesua itu mengatakan apa? Di atas batu karang atau di atas Kefa inilah aku Yesua akan mendirikan jemaatku. Ini artinya saudara, ini artinya kalau kita sudah pegang iman di dalam Bapa Yahweh, kalau kita sudah memegang iman di dalam Yesua, dan kalau kita sudah memegang iman di dalam Torah dan seluruh isi firman Elohim, jangan sampai semua itu kita apain ini? Jangan sampai kita sangkali, tapi pegang teguhlah Bapa Yahweh, pegang teguhlah Yesua, pegang teguhlah Torah dan seluruh isi firman Elohim, sama seperti keteguhannya siapa? Batu karang ketika menghadapi hempasan ombak. Jadi inilah pesan yang Yesua maksud ketika Yesua mengatakan, di atas batu karang inilah aku akan membangun jemaatku, mendirikan jemaatku. Yesua itu bukan tidak tahu kalau Kefa akan menyangkali dirinya. Yesua bukan tidak tahu. Yesua tahu. Tadi saya sudah kasih tahu kepada saudara. Bahkan sebelum Kefa atau Petrus menyangkali, Yesua ngomong apa dulu? Sebelum suara shofar sebagai tanda waktu jaga itu gantian berbunyi, maka kamu akan menyangkali aku dulu sebanyak berapa? 3 kali. Berarti Yesua tahu atau tidak? Tahu. Yesua tahu. Justru karena Yesua tahu saudara, Kefa akan menyangkali dirinya, maka Yesua memberitahu, jangan sekali-sekali Bapakku Yahweh, aku sendiri Yesua, Torah dan seluruh isi firman Elohim yang sudah kamu pegang dan imani itu, kamu sangkali seperti Kefa menyangkali Yesua. Tapi pegang teguhlah kebenaranku atau kebenaran Yesua, pegang teguhlah kebenaran Bapakku atau kebenaran Bapak Yahweh, pegang teguhlah kebenaran Torah dan seluruh isi firman Elohim. Seperti keteguhannya siapa ini? Seperti keteguhannya batu karang. Dia mau dihantam, dia mau dihempas ombak sekuat apapun, ombaknya yang kalah. Ombaknya justru yang pecah saudara. Tapi batu karangnya tetap berdiri teguh seperti ini enggak kira-kira? Dia tetap berdiri teguh. Jadi justru karena Yesua itu tahu Kefa akan menyangkali, maka sebelum Kefa menyangkali, seperti Yesua itu sedang mempersiapkan kita gitu loh saudara. Mempersiapkan orang-orang yang diajak bicara saat itu. Ya, dia Yesua ngomong apa? Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan apa?
Jemaatku. Yesua itu sebetulnya sedang mempersiapkan. Nanti kalau kamu tak berdirikan di atas dasar batu karang ini, imanmu itu memang harus berani seperti Kefa. Tapi ingat, yang pertama, keberanian imanmu itu harus terukur dan terarah. Kamu tidak boleh mempertahankan imanmu dan mempertahankan kebenaran itu dengan cara-cara yang salah, dengan emosional, dengan marah-marah, tidak boleh. Ya, tapi harus terukur dan terarah. Yang kedua, kalau aku mengatakan aku akan membangun jemaatku di atas batu karang ini, itu artinya kamu jangan sampai menyangkali aku sampai kapanpun seperti Kefa yang menyangkali aku sebelum suara shofar pergantian waktu jaga itu berbunyi. Jadi inilah maksud ucapan Yesua, bahwa Yesua akan mendirikan jemaatnya di atas Kefa atau batu karang. Dan ucapan Yesua ini sekaligus memberitahu kita, saudara, bahwa iman dan kebenaran di dalam Bapa Yahweh Yesua dan Torah itu jangan sampai kita sangkali sendiri suatu hari kelak. Apapun keadaan yang membenturkan saudara, jangan sampai saudara menyangkali iman saudara di dalam Bapa Yahweh, Yesua dan Torah. Tidak usah saudara itu terbengong-bengong. Ada orang melakukan mujizat lewat nama Yesus, lewat nama Allah terjadi mujizat. Tidak usah terbengong-bengong. Karena apa? Karena sebetulnya saudara sendiri itu dikasih kuasa untuk melakukan mujizat. Yesus ngomong apa? Kepadamu telah diberikan kuasa untuk menginjak apa? Ular dan kalajengking. Tapi Yesus terus ngomong apa? Tetapi janganlah kamu bangga karena kamu punya kuasa itu. Tapi banggalah ketika sampai kematianmu atau sampai ketika aku datang, namamu itu tetap tertulis di dalam Sefer HaChaim atau tertulis di dalam kitab kehidupan. Sehingga ketika aku datang membawa kitab kehidupan itu, di situ tetap ada namamu tertulis dan tidak hilang dari kitab kehidupan. Dan ketika aku datang di awan-awan kemuliaan, aku akan memanggil namamu untuk aku selamatkan. Ini yang harus kita banggakan. Ya. Maka ketika saya perhatikan ada orang yang sudah percaya Bapa Yahweh, tapi masih terdelongop-delongop sama mujizat yang dilakukan para penyembah Yesus Kristus. Ya ini aneh. Wong kita tidak perlu ndelongo kok saudara. Mingkem rasa ngowoh, ngerti tak? Ya, lihat yang begituan itu tidak usah ngowoh, bengong gitu loh. Hebat ya, iso ya. Loh saudara kalau percaya itu bisa. Yesus itu ngomong apa? Kepadamu aku kasih kuasa untuk menginjak apa? Ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking itu terkenal dengan apanya sih? Sengatnya. Gitu loh, dengan mautnya. Bahkan untuk kematian sendiri saudara itu punya kuasa. Gitu loh. Untuk menyingkirkan kematian itu. Maka saya sering memberitahu apa? Kalau saudara itu sakit, nomor satu yang harus saudara cari itu bukan nomor telepon dokter. Jangan gedandapan cari dokter. Tapi cari Bapak Yahweh. Yang punya jiwa saudara itu siapa sih? Memangnya dokter saudara? Yang punya jiwa kita siapa? Bapak Yahweh. Lah kok gedandapannya karo dokter? Gitu loh. Ya toh? Begitu sakit bingung golek nomor telepon dokter gedandapan, golek obat, pecicilan. Salah. Sakit itu yang pertama langsung duduk sujud kepada Bapak Yahweh ngapain? Serahkan jiwamu dalam tangan perlindungan Bapak Yahweh. Supaya apa sih saudara tujuannya? Supaya jiwamu, nyawamu itu aman di tangan Bapak Yahweh dulu gitu loh. Sakit penyakit tidak berkuasa. Itu. Jangan gedandapan sing golek dokter, golek obat. Tidak usah, tapi cari Bapak Yahweh dulu. Ya, jadi jangan saudara sampai sangkali ketika nanti saudara melihat Jesus worshiper itu
berdoa melakukan mujizat. Wah, aku nganggo nama Yesus kok doa ora ana mujizat. Wis tak balik maneh. Ning ngene us-us. Balik maneh ning us-us sama Alibaba. Ya wis sulapan kono ya, sulapan kono. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ucapan Yesua ini sekaligus memberitahu kita dengan tegas bahwa iman dan kebenaran di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, Torah dan seluruh isi firman Elohim itu jangan sampai kita sangkali sendiri suatu hari kelak. Dan inilah maksud ucapan Yesua ketika Yesua itu mengatakan, aku akan membangun jemaatku di atas batu karang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak boleh menyangkali iman dan kebenaran di dalam Bapa Yahweh, Yesua, Torah dan seluruh isi firman Elohim, pertanyaannya apa yang tidak boleh kita sangkali dari Bapa Yahweh? Apa yang tidak boleh kita sangkali dari Yesua? Apa yang tidak boleh kita sangkali dari Torah dan seluruh isi firman Elohim? Yang pertama, yang tidak boleh kita sangkali, kita tidak boleh menyangkali bahwa Yahweh dan Yesua itu apa ini? Ehad atau satu. Ini yang pertama yang tidak boleh kita sangkali, yaitu keehatan atau kesatuannya Bapa Yahweh dan Yesua. Bahwa Yahweh dan Yesua itu satu pribadi, itu tidak boleh kita sangkali. Karena kitab Yohanan atau Yohanes 10 ayat 30 jelas memberitahu, Ani wahaf ehad, aku Yesua dan Bapa Yahweh berapa? Satu. Itu tidak boleh kita sangkali. Dan saya selalu memberitahu ini di tempat ini. Karena apa saudara? Karena di kalangan kita yang sama-sama menyembah Bapa Yahweh, ada yang pengajarannya tidak percaya Yahweh dan Yesua itu satu pribadi. Saya tidak tahu apakah pengajaran ini sudah sampai di telinga saudara atau belum. Tetapi andai kata belum sampai atau mungkin ada yang sudah pernah mendengar, saudara tidak perlu kaget dan saudara perhatikan baik-baik. Kalau suatu saat saudara mendengar ada pengajaran dari orang yang sama-sama pengagung Yahweh, dia mengatakan Yesua itu bukan Yahweh. Di situ jangan sampai saudara ikut-ikutan menyangkali keehatan atau kesatuannya Bapa Yahweh dan Yesua. Saudara tidak boleh ikut-ikutan menyangkali keehatan atau kesatuannya Bapa Yahweh dan Yesua. Karena apa? Karena menyangkali keehatan atau kesatuannya Yahweh dan Yesua itu sangat berat urusannya sama Bapa Yahweh. Dan saudara tahu, berat juga penghukuman atau punishment-nya suatu hari kelak yang akan saudara terima ketika saudara menyangkali Yahweh dan Yesua itu satu pribadi. Itu saudara sangkali urusannya berat loh sama Bapa Yahweh. Saudara tidak percaya Yesua itu Yahweh. Saudara percayanya Yesua itu pribadi sendiri, Yahweh pribadi sendiri. Jangan dikira itu tidak dosa. Coba kita buka bersama-sama. Yohanes 8 ayat 24. Kita baca bersama-sama ya. Supaya saudara suatu hari kelak mendengar pengajaran yang mengatakan Yesua itu bukan Yahweh, tapi pribadi yang sendiri-sendiri, saudara akan reject, tolak pengajaran itu. Karena punishment-nya begitu mengerikan. Yohanes 8 ayat 24, kita baca sama-sama. Alef, Bet, Gimel. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam apa? Dosa-dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kata kamu tidak percaya bahwa akulah dia itu siapa? Akulah Yesua, itu dia Yahweh. Kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Nah, saudara ngerti, orang mati dalam dosa-dosa itu tidak enak. Ya toh, sudah mati tapi masih bawa apa? Dosa. Biasanya kalau orang mati ngasih ucapan apa? Apa? Biasanya yang pada umumnya. Bukan itu. Biasanya orang kalau
dikasih tahu ada pemberitahuan. Saudara kita ada yang meninggal ini. Terus ada yang komen apa? RIP. Apa itu RIP? Rest in peace. Harusnya orang mati itu rest in peace. Ngerti? Tapi kalau saudara menolak Yesua itu bukan Yahweh, saudara juga RIP. Tapi RIP-nya bukan rest in peace, tapi rest in problems. Ngerti saudara? Saudara akan mati dalam masalah yang besar. Masalahnya apa disebutkan di sini? Dosa-dosamu. Itu loh. Bayangkan. Ya saudara mau rest in peace apa rest in problem? Kalau rest in peace ya wes mati ya wes tenang. Ya toh? Tetapi saudara bisa mengalami seperti itu kalau apa? Tidak percaya Yesua itu Yahweh. Itu dosa besar saudara. Hati-hati. Jadi kalau saudara suatu saat ketemu pengajaran yang saya sampaikan dari pengagung Yahweh, ada yang mengatakan apa namanya? Yesua itu bukan Yahweh, saudara tidak usah ikut-ikutan menyangkali keehatan Bapak Yahweh dan Yesua. Ini yang pertama yang tidak boleh kita sangkali. Lalu yang kedua yang tidak boleh kita sangkali. Kita tidak boleh menyangkali bahwa Yahweh, Yesua, dan Torah itu ehad atau satu. Kalau yang pertama tadi yang ehad siapa? Yahweh dan Yesua. Yang kedua yang tidak boleh kita sangkali keehatan atau kesatuannya itu apa? Yahweh, Yesua, dan Torah itu ehad atau satu. Sit-sit yang ada di setiap talit atau jubah doa memberitahu bahwa Bapak Yahweh, Yesua, dan Torah itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yahweh dan Yesua itu Torah, dan Torah itu Yahweh dan Yesua. Buktinya apa? Buktinya coba saudara perhatikan lilitan-lilitan yang ada di sit-sit yang membentuk nama Yahweh dan Torah. Ini sit-sit. Sit-sit itu seperti ini, ya. Saudara perhatikan lilitan-lilitan yang ada di sit-sit yang membentuk nama Yahweh dan Torah. Dan di situ juga ada benang berwarna nila atau biru keunguan, yang benang ini lebih panjang dari benang berwarna putih, dan benang berwarna nila atau biru keunguan ini adalah simbol dari siapa? Yesua. Gitu loh. Jadi kalau saudara perhatikan lilitan-lilitan yang berwarna biru ini jumlahnya 10.565. 10.565 itu dari nama siapa? Yahweh, Yod-He-Wah-He. Sedangkan ruasnya yang terbagi karena 4 lilitan ini, karena ada 4 lilitan maka ruasnya ada berapa ini? Ada 5. 5 ini simbol dari apa? Torah. Dan benang berwarna nila atau biru keunguan ini adalah simbol siapa? Yesua. Sekarang saudara perhatikan. Ini benangnya diikat atau tidak ini saudara? Terikat atau tidak ini? Terikat. Baik benang putih dan benang berwarna nila atau biru keunguan ini terikat jadi satu. Nah terikatnya benang-benang ini, benang berwarna nila dan terikatnya benang berwarna putih. Lalu adanya lilitan-lilitan yang mengikat benang-benang ini sehingga membentuk nama Yahweh dan Torah. Lilitan atau ikatan ini sebagai bukti bahwa Yahweh, Yesua, dan Torah itu apa? Ehad atau satu. Maka ketika ada orang yang mengajarkan Torah, dia ngaku katanya dia seorang moreh. Moreh itu artinya guru Torah. Dia ketika mengajar Torah, ketika ibadah, ngajar Torah pakainya talit seperti saya. Tapi orang itu tidak percaya Yahweh dan Yesua itu satu. Maka saya katakan lebih baik kalau kamu tidak percaya Yahweh dan Yesua, kalau kamu khotbah tidak usah pakai talit. Dan lebih baik sit-sit yang ada di talitmu itu dipotong sekalian. Supaya apa?
supaya diselesaikan pelayananmu sama Bapak Yahweh sampai di sini saja. Kenapa sit-sit yang dipotong ini? Ini simbol dari selesainya pelayanan atau pengiringan seseorang kepada Bapak Yahweh. Karena ketika sit-sit ini dipotong, saudara, ini merupakan tanda bahwa orang itu sudah selesai pengabdiannya atau pelayanannya kepada Bapak Yahweh. Kapan? Pada saat apa? Orang itu mati, gitu loh. Nah, kalau orang khotbah dia ngaku seorang moreh atau guru Torah, tapi dia tidak percaya Yesua itu Yahweh, nek khotbah lebih baik jangan pakai talit. Atau kalau pakai talit dipotong saja sit-sitnya. Supaya apa? Diselesaikan sekalian sama Bapak Yahweh. Sudah, kamu pelayanan sampai di sini saja, alias benopo mati gitu loh. Karena apa? Karena di talit yang dipakai orang itu ada sit-sitnya. Dan di sit-sit itu ada nama Yahweh. Di sit-sit itu ada apa? Nama Yesua. Dan di sit-sit itu ada Torah. Nah, kan aneh. Menolak Yesua itu Yahweh tapi pakai talit yang ada sit-sitnya. Ini aneh, saudara. Kalau menolak seharusnya tidak usah pakai talit. Atau dipotong saja sit-sitnya. Supaya apa? Supaya selesai sudah pelayananmu di dunia ini. Gitu loh. Jadi jangan macam-macam. Orang yang mengatakan Yesua bukan Yahweh dan Yesua Yahweh itu tidak satu dengan Torah. Orang mengatakan Yesua bukan Yahweh di alam roh. Saudara ngerti, yang sedang orang itu ciptakan adalah dia sedang memotong sit-sitnya sendiri supaya pelayanannya disegerakan untuk diselesaikan. Bahaya enggak kira-kira, saudara? Orang itu kepengennya masih hidup, tapi ternyata ketika dia tidak percaya Yesua itu Yahweh, orang itu di alam roh yang sedang terjadi apa? Dia sedang memotong sit-sitnya sendiri dari jubah doanya. Padahal kalau sit-sit ini dipotong itu artinya apa? Orang itu apa? Mati. Dan orang itu mati itu artinya selesai sudah pelayananmu sampai di sini. Pengiringanmu juga sudah selesai. Jadi saudara yang mendengarkan firman ini, saudara yang ngakunya seorang moreh atau pengajar Torah, saudara yang mengaku seorang pendeta atau pengajar yang ketika berkhotbah pakai talit yang ada sit-sitnya, jangan sekali-kali saudara ngajar Yesua itu bukan Yahweh. Karena ketika saudara ngajar Yesua bukan Yahweh, saudara itu sebetulnya sedang memotong sit-sitmu sendiri sebagai pertanda selesai sudah pelayananmu di dunia ini. Kalau saudara tidak bertobat, maka tinggal menunggu waktu. Bapak Yahweh akan menyudahi pelayananmu di dunia ini. Jadi kalau yang pertama tadi kita tidak boleh menyangkali keehatan atau kesatuannya Bapak Yahweh dan Yesua. Yang kedua yang tidak boleh kita sangkali apa ini? Yahweh, Yesua dan Torah itu juga apa? Ehad atau satu. Lalu yang tidak boleh disangkali juga adalah Torah. Dalam hal ini kita harus tahu bahwa Torah dan kasih karunia harus apa ini? Balance atau seimbang. Karena apa? Karena kasih karunia ada itu karena Torah yang menubuatkan. Dan sang kasih karunia itu sebetulnya siapa? Yesua, saudara-saudara sekalian. Dan ketika kita tidak menyangkali Torah seperti yang dilakukan kekristenan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka saya yakin kita akan tahu bahwa ketika sekarang ini kita hidup di zaman kasih karunia, zaman kasih karunia yang kita hidupi sekarang ini sebetulnya adalah satu zaman yang sudah terlebih dahulu dinubuatkan oleh Torah. Kalau zaman kasih karunia itu zaman yang dinubuatkan di dalam Torah, maka seharusnya di situ kita tahu, harusnya kepekaan kita itu muncul
bahwa Torah dan kasih karunia itu tidak putus, tapi bersambung sampai hari ini. Maka Yesua sang kasih karunia itu mengatakan apa saudara? Di dalam kitab Matius, jangan kamu mengira aku datang untuk membatalkan Torah. Bukan. Aku datang itu untuk apa? Menggenapi Torah. Lawang Yesua saja menggenapi, Yesua yang adalah Tuhan menggenapi. Ini pendeta yang bukan siapa-siapa kok berani membatalkan Torah. Hebat benar kamu Pak Pendeta. Ya. Saya harus terus memberitahu ini saudara. Karena apa? Karena kekristenan itu sudah sangat keji menyingkirkan Torah. Ketika mereka menyingkirkan Torah dengan mengatakan kita tidak perlu Torah lagi. Karena kita sudah di zaman kasih karunia. Hidup di zaman kasih karunia. Saudara tahu kata-kata ini kata-kata yang sangat keji loh. Di mata, di telinga Bapak Yahweh. Ya, jadi saya harus terus memberitahu ini. Karena saya menyadari saudara setiap hari tidak hidup bersama-sama dengan saya terus. Saya tidak ngasih makan nasi terus kepada saudara setiap hari. Hanya paling seminggu sekali. Kalau selesai ibadah saudara masih tinggal di sini, kita masak bareng-bareng, kita makan bareng. Saya sebut, saya tidak kasih makan saudara setiap hari. Tapi selesai ibadah ini saudara akan kembali ke lingkungan saudara. Saudara akan kembali ke masyarakat, ke komunitas saudara. Maka saya harus memberitahu ini karena apa? Dalam komunitas atau di lingkungan saudara, itu juga pasti suatu saat saudara akan ketemu. Atau bahkan mungkin saudara sudah ketemu orang-orang yang mengajar Yesua itu bukan Yahweh. Dan saudara pasti ketemu dengan orang-orang yang mengajar Torah itu tidak perlu. Gitu loh. Nanti saudara harus tahu. Ketika saudara mendengar ada pengajaran seperti ini, asal saudara tahu, perkataan atau kata-kata tidak perlu Torah lagi karena sudah hidup di zaman kasih karunia. Ini sebetulnya satu perkataan yang sangat keji yang diucapkan oleh kekristenan. Dan itu Bapak Yahweh sangat benci dengan orang yang ngomong seperti itu saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah ketiga hal yang tidak boleh kita sangkali. Yang pertama kita tidak boleh menyangkali bahwa Bapak Yahweh dan Yesua itu satu. Yang kedua kita tidak boleh menyangkali bahwa Yahweh, Yesua dan Torah itu juga satu. Lalu yang ketiga kita tidak boleh menyangkali bahwa Torah dan kasih karunia itu tetap ada benang merahnya. Yang tidak putus sampai hari ini. Yang ketiga, sikap kita terhadap Torah dan kasih karunia harus apa itu saudara? Harus balance atau seimbang. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika iman kita bisa dibangun di atas pondasi pengajaran yang benar seperti ini, saya percaya suatu hari kelak, iman kita yang benar ini pasti akan mengantarkan kita kepada keselamatan kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Amin. Saya percaya ketika iman kita dibangun di atas pondasi pengajaran yang benar seperti ini, suatu hari kelak iman kita yang benar ini pasti akan mengantarkan kita kepada keselamatan kita di dalam kedatangan Yesua yang kedua kali di awan-awan kemuliaannya. Amin. Amin. Bapak Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Mari bersama-sama kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada pagi hari ini.